Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya kita semua dapat berkumpul siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan dan pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah 2022. Sebelum kami acara mulai, kami sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Ikadin yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP, Advokat Dr. Najib Ali Gishamar SHMH. Yang kami hormati Sekjen DPP Ikadin yang diwakili oleh Advokat Dr. Rusdin Ismail SHMH. Yang kami hormati Ketua DPD Ikadin Jawa Tengah, Advokat Dr. Aan Tauli SHMH beserta pengurus. Yang kami hormati para Ketua DPC Ikatan se-Jawa Tengah, beserta para peserta pelantikan dan tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Dan yang terhormat kepada Habib Hasan yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, selamat siang. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Advokat Lis Voneke Luminggas SH. Hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Ikadin yang akan dipimpin oleh Advokat Lis Voneke Luminggas SH. Dipersilahkan. Ikatan Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh, via Justitia Ruwarselu. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah, kamilah pembela yang sejati. Kami Ikatan Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh, via Justitia Ruwarselu. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah, kamilah pembela yang sejati. Via Justitia Ruwarselu. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia acara siang hari ini kepada Advokat Edi Mulyono SH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dari DPP Bapak Najib, Dr. Najib, yang terhormat Bapak Prof. Wartono, yang terhormat Bapak Rusdin Ismail sebagai Wakil Sekretaris, dan yang kami hormati Aan Tauli selaku Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah dan seluruh pengurus yang menyertainya. Tak lupa juga yang kami hormati para peserta calon advokat terlantik. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwasanya pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk satu acara pelantikan calon advokat dari Ikatan Advokat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Mungkin agak terlambat untuk tahun ini pada saat pelantikan dan penyumpahan yang akan kita selenggarakan pada tanggal 29, karena memang ada sesuatu hal yang para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia pada saat itu perlu konsentrasi untuk sesuatu hal tertentu, sehingga acara pelantikan dan penyumpahan menjadi terlambat. Untuk itu kami mohon maaf kepada para peserta calon advokat terlantik pada siang hari ini.
Saya berharap untuk siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengikuti acara sumpah yang akan kita selenggarakan pada tanggal 29 September di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk itu saya berharap bisa menghadiri semua. Untuk peserta pelantikan pada siang hari ini berjumlah 91 calon advokat. Dan ini satu hal, ini termasuk yang besar, yang banyak. Untuk itu saya berharap kepada kalian semua sebagai advokat kelak nanti bisa menjadi advokat yang cerdas dan bermartabat. Itulah ciri khas Ikatan Advokat Indonesia IKADIN ini, adalah advokat yang bermartabat, advokat yang cerdas, advokat yang bisa membawa diri dan bermanfaat buat sesama, buat bangsa Indonesia dan buat masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadi advokat yang cerdas tentu saja banyak harus kita gali ilmu, dan ilmu itu selalu berkembang, dan advokat IKADIN akan menyediakan untuk kalian semua menjadi advokat yang berilmu. Tempat belajar juga banyak, juga akan disediakan di IKADIN Jawa Tengah ini. Nanti kan kita akan godok, semua akan kita mantapkan lagi ilmu kita, hingga kita tetap akan mengikuti perkembangan hukum, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di hukum di Indonesia. Dan satu hal lagi, untuk menjadi advokat yang bermartabat, tentu yang kalian pegang adalah kode etik. Dan ini yang sering kita lupakan, kode etik advokat. Ketika kita sudah berpegang pada kode etik, maka kita akan menjadi advokat yang berwibawa, berwawasan, dan bermartabat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas laporan Ketua Panitianya kepada Advokat Edi Mulyono SH. Dan sampailah kita pada acara inti bersiang hari ini, yaitu pelantikan advokat. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan DPP Ikatan Advokat Indonesia oleh Wakil Sekjen DPP IKADIN kepada Advokat Dr. Rusdin Ismail SHMH. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini hari bahagia buat teman-teman calon advokat yang nanti akan diangkat menjadi advokat pada hari ini ya. Jadi mohon perhatiannya semua ya. Pas nanti waktu dipanggil, namanya siap untuk sesuai dengan tadi yang sudah digeladi bersih. Jangan sampai salah ya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia nomor 061 garing Dewan Pimpinan Pusat garing IKADIN garing 9 Romawi garing 2002 tentang pengangkatan advokat Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rekomendasi rapat pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia tanggal 16 Oktober 2015 di Jakarta. Memutuskan, menetapkan pengangkatan advokat Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang namanya akan disebut dalam lampiran surat keputusan ini, nanti maju ke depan ya, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 September 2022, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia IKADIN ditandatangani Dr. Magdir Ismail SH LLM
Dr. M. Rashid Ridho, SHMH, selaku Sekretaris Jenderal. Langsung maju, yang namanya dipanggil. Ini menjadi bagian lampiran surat keputusan. Lampiran SK 061-DPP strip Ikadin strip 9 Rumawi strip 2022. 1. Ya, langsung maju ya. Alvin Hidayat SH. Silakan. Selanjutnya Andi Usman SH. Deni Apri Setiawan SH. Dinda Novasmara Prima Wardaya SHMH. Berhalangan ya. Joko Susilo SHMH. Dr. Haji Junaidi SHMH MM. Dr. Tri Hastuti SHMH. Dwi Budianto SH SPD MH. Edi Wibowo SH. Fadila SH. Farikin Juwanda SH MHum. Fauzia Rohma SH. Haji Mukhroni SH MH. Imam Sandoli SH. Indra Krisnanto SH. Koko Wahyudin SH. Fauji Iqbal Niamullah SH. Ya, sorry. Kriasna Manunggaling Jati SH. M. Adib Ridwan Ajiji SH. Melinda Tri Handayani SH. Muhammad Abdillah Sarjana Syariah. Muhammad Nurul Huda SH. Muhammad Aris Munandar SH. Muhammad Iqbal SH. Muhammad Abdun Naja SH. Muhammad Nawir SPD SH. Mulyansa Fatimuna SH. Nandya Fani Dian Pertiwi SH. Ngadimin SH. Prima Harlambang Setiawan Putra SH. Buji SH MHum. Rahajeng Wulandari SH. Rendra Purwa Diguna SH. Revana Mahran Nuha SH. Siti Fatima SHI. Subardo SH. Sunardi SH. Suyono SH. Yuliasi SH. Musli SH. Musli Sarjana Syariah ya. Abdul Rahim SH. Acit Ulfi Sukriya SH. Arif Bustomi SH. Arlina Kusmayani SH. Bambang Suksmadi SH. Bayu Agung Pribadi SH. Budi Hartono SH. Canandri Ageng Pangestu SH.
Dia Permanawati SH, Dr. Toto Tumangkar SH MHum, Eka Agustiawan SH, Ganang Ade Sucipto SH, Hanif Jaini Anwar SH, Heri Setiawan SH, Holmes SH, Husnul Muhdom Sarjana Syariah, Islahuddin SH, Junaidi SH, Karyanto SH, Muhammad Nukriwan SH, Nur Hasana SH, Pujo Utama SH MH, Pulung Abiasa SH MH, Sakti Ambia Hidayatullah SH, Sri Suci Suryati SH, Sudiono SE SH MSI MKN MH, Westi Darmining Tias SH, Yoram Soekarno SH, Jain Mustafa Kamal SH, Fendi Widyo Baskoro ST SH, Husnul Maaf SH, Sri Ismiati SH, Solihul Adam SH, Iskandar Saharudin SH MH, Yusuf Arigatarta SH, Muhammad Yudi Rizki Imanuddin SH, Masni SH, Hojainul Muna SH, Endang Kusumawati SH, Yefta Damar Gali Atmaja SH, Sigit Pamungkas SH, Oktavianto Setia Nugroho SH MH, Tridiani Nugroho SH, Abdul Wahab SH, Siti Maryam SH MH, Abdi Setiawan SH, Bayu Haryo Mukti Wirawan SH, Samsudin SH, Muhammad Arifin SH, Muhammad Ismail Zulkarnain SH. Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 September 2002, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia IKADIN ditandatangani Dr. Magdir Ismail SH LLM selaku Ketua Umum, Dr. Rasid Ridho SH MH Sekretaris Jenderal. Sekian surat pengangkatan dari Dewan Pimpinan Pusat, akan ditindaklanjuti dengan pengangkatan nanti oleh Prof. Artono. Silakan. Baik, terima kasih kepada Advokat Dr. Rusdin Ismail SHMH. Selanjutnya yaitu pelantikan dan pengangkatan Advokat Indonesia kepada Advokat Wartono SHMH CLA, dipersilahkan.
Nanti setelah dilantik sambil mengucapkan ikrar, Pataka dipegang salah satu. Saudara-saudara yang telah dibacakan tadi nama-namanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat, saudara-saudara untuk diangkat menjadi advokat telah melalui proses yang cukup panjang, yaitu mulai dari pendidikan khusus, kemudian ujian, magang, ya. Dan pada hari ini saudara-saudara sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh DWP dilantik atau diangkat sebagai advokat IKADIN, ya. Dan selanjutnya yang terakhir mengangkat sumpah sebelum menjalankan profesi di hadapan sidang pengadilan tinggi. Saya tanya pada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk diangkat sebagai advokat IKADIN? Bersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya lantik dan saya angkat saudara-saudara yang nama-namanya telah dibacakan tadi sebagai advokat yang bernaung dalam organisasi Ikatan Advokat Indonesia IKADIN. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan hidayah dan berkah kepada saudara-saudara dalam menjalankan profesi advokat. Amin. Selanjutnya Pataka. Salah satu. Ibu bisa. Setelah resmi saudara-saudara dilantik dan diangkat sebagai advokat IKADIN, maka dari organisasi meminta kepada saudara-saudara untuk mengucapkan ikrar di hadapan pengurus DPP IKADIN dan DPP IKADIN. Harap saudara-saudara menirukan perkataan saya. Ikrar advokat IKADIN. Kami, para advokat yang telah diangkat oleh IKADIN berikrar sebagai berikut. 1. Kami bersedia menjunjung tinggi dan taat kepada kode etik dalam menjalankan profesi advokat. 2. Kami bersedia menjunjung tinggi dan taat kepada anggaran dasar dan peraturan rumah tangga IKADIN. Semoga Tuhan memberikan berkah kepada saya. Terima kasih. Waktu cukup, kembali. Demikian saudara-saudara, prosesi pelantikan dan pengangkatan saudara sebagai advokat IKADIN telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saudara-saudara telah mengangkat ikrar, ya, telah menyampaikan ikrar kepada IKADIN. Pesan saya, semoga saudara-saudara dalam menjalankan profesi betul-betul amanah, ya, kemudian betul-betul ikut menjunjung tinggi organisasi IKADIN, mengembangkan dan menjaga nama baik IKADIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saudara sekalian, ini bendera merah putih dan Pataka. Nanti kembalinya ke kursi itu sambil mencium merah putih dan Pataka, kembali ke kursi masing-masing sambil lagi nunggu berikutnya dari MC.
Kepada para peserta kami persilahkan untuk kembali ke tempat sembari mencium pataka.
Baiklah, berikut prosesi pelantikan serta pengangkatan advokat Indonesia. Selanjutnya yaitu penyerahan surat keputusan DPP Ikatan Advokat Indonesia oleh Advokat Dr. Najib Ali Gishimar SHMH. Yang akan diserahkan kepada yang pertama Muhammad Faizin SH, kedua Melinda Trihandayani SH. Dipersilahkan. Baiklah, luar biasa sekali. Telah usai pelantikan serta pengangkatan advokat Indonesia secara simbolis, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah kepada Advokat Dr. Aan Tauli SHMH. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Habib Hasan yang sudah meluangkan waktu sebagai penyejuk di lingkungan kami, karena pengacara ini terkenal dengan, kalau di Indonesia tuh orang pada taunya hotman, nah, jadi kan yang hot gitu loh pengacara. Dengan adanya Habib Hasan hadir di sini memberikan oase bagi kami untuk lebih penyejuk, penetralisir seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kami hormati perwakilan dari DPP. Di samping kita sudah ada Yang Mulia Prof. Wartono, ini senior kita dari DPP, pembimbing kita. Kemudian juga ada Habib. Nah, saya pokoknya kalau beliau ini udah Habib lah pokoknya. Habib Najib, terima kasih sudah hadir. Kemudian nggak kalah penting, ini calon warga Jawa Tengah, ya, Wakil Sekjen Bang Rusdin, ya. Dan juga ada senior kita juga sebagai pengurus DPP, beliau adalah ketua DPD Ikadin di tahun, lupa saya Pak. Intinya beliau adalah senior saya, senior kita semua, Bapak Haji Rangke. Beri tepuk tangan. Jadi DPD Ikadin Jateng ini bisa lahirnya saya, bisa lahirnya teman-teman sebagai advokat Ikadin itu, yang membidani itu adalah Pak Haji Rangke, ya. Teman-teman sekalian, yang tidak kalah penting, kami juga ucapkan terima kasih yang terhormat kepada senior-senior kami. Di depan ada Pak Agus Astra,
Monggo Pak, silakan berdiri biar teman-teman juga bisa kenal. Beliau juga sebagai senior kita. Ada Pak Taufan juga, silakan Pak Taufan berdiri, senior kita. Kemudian ada Pak Edi Mulyono, senior kita juga, ya. Tidak kalah penting adalah Pak Pam, ya. Ini kalau saya dengan beliau ini sering bersih tegang, satu-satunya senior yang kalau dengan saya itu enak gitu loh tarungnya itu, fightingnya. Juga ada teman-teman pengurus juga, ada Mas Dalhar, kemudian ada pengurus DPP, jangan lupa itu ada Taufik Ikadin, berdiri. Nah, ini juga pengurus DPP teman-teman ya. Kemudian ada pengurus-pengurus lain yang mungkin tidak bisa saya kenalkan satu persatu, nanti kita kenalan lebih dalam ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada keluarga pendamping yang sudah meluangkan waktu mendampingi daripada putra-putra atau putri atau suami atau istri tercintanya untuk menjadi bagian dalam sistem penegakan hukum Indonesia, the law enforcement di Indonesia, sebagai penegak hukum, sebagai officium nobile, yaitu bernaung menjadi advokat di bawah organisasi advokat Ikatan Advokat Indonesia. Kami ucapkan selamat, keluarga Anda telah menjadi, per hari ini telah menjadi bagian penting dalam penegakan hukum Indonesia. Anda harus berbangga karena sekarang anak Anda atau suami Anda atau istri Anda atau saudara Anda sekarang jabatannya adalah sebagai advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik dan derajatnya adalah officium nobile. Selamat. Per hari ini DPD Ikadin Jateng secara khusus dan Ikadin secara nasional bertambah keluarganya sebanyak 91 orang. Beliau inilah keluarga kita, yang mana keluarga dengan keluarga tentu harus satu kesatuan, satu pikir, satu pola tindakan, satu visi, satu misi, dan satu goalnya, yaitu menjadikan penegakan hukum di Indonesia lebih berwarna lagi. Kenapa saya katakan lebih berwarna? Karena isu yang berkembang sekarang antara single bar dan multibar, mau tidak mau, suka tidak suka, apabila Anda bergabung dengan Ikadin, maka Anda memiliki visi dan misi multibar. Sampai di sini bingung? Berani tidak memiliki visi dan misi sebagai advokat yang memiliki visi dan misi multibar? Berani? Berani. Ini titah daripada ketum kita dalam Munas maupun dalam Muskernas kemarin, bahwasanya kita sepakat bahwa Ikadin memiliki sudut pandang multibar. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus Ikadin? Ya. Tidak OA lain. Karena Ikadin adalah satu-satunya organisasi advokat ya, yang didirikan oleh petinggi-petinggi pendahulu kita seperti Bang Buyung Adnan Nasution, ada juga Prof. Todung Mulya Lubis. Pendiri-pendirinya adalah orang-orang yang sudah memberikan sumbangsi yang nyata terkait penegakan hukum di Indonesia. Kedua, Ikadin adalah organisasi advokat tertua. Yang ketiga, Ikadin adalah satu-satunya organisasi advokat yang sampai dengan sekarang ya, perizinan hakinya, SK Kemenkumhamnya, sampai dengan website, logo dan lain sebagainya itu sudah dimiliki dan terdaftar di Kemenkumham. Tepuk tangan. Sementara OA lain sekarang masih berjibaku ngurus daripada SK-nya, bahkan logonya gonta-ganti, itu pun belum keluar. Sekarang Anda berada dalam sebuah organisasi advokat yang secara formil itu sudah clear. Tepuk tangan. Ya. Dan Anda berada dalam organisasi advokat yang mengedepankan daripada persaingan sehat. Tidak ada dinasti. Anda tidak akan menemukan di Ikadin
salah satu tokoh dielu-elukan sehingga tidak mau diganti, ya toh. Kalau bisa keluarganya juga jadi pengurus, kalau bisa itu organisasi advokat jadi milik pribadi. Anda tidak akan temukan di Ikadin. Sebagai contoh di DPD Ikadin Jateng, ya, persaingannya sangat-sangat terbuka. Siapa yang berpotensi, siapa yang memiliki semangat, berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Organisasi advokat mana yang seperti ini? Ayo, baca berita enggak? Pertanyaannya, jangan-jangan teman-teman enggak baca berita nih. Sekarang heboh pertarungan antara pengurus satu dengan pengurus lain berebut mengenai tahta dalam konteks kepentingan pribadi. Sekarang Anda bergabung dengan organisasi yang mementingkan daripada apa? Anggotanya, bukan personalnya. Ya. Maka Anda harus bersyukur. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah organisasi advokat Ikadin mengawali dari ya semangat ketika terjadinya perpecahan di OA Single Bar, mendirikan kembali bangkit Ikadin, dan Ikadin ini memulai daripada pergerakannya atas dasar semangat multibar dan paham benar bahwa semua orang harus memiliki kesempatan untuk menjadi advokat. Zaman dulu Pak, jadi advokat itu privilege. Tidak semua orang bisa jadi advokat. Maka dengan semangat Ikadin, semangat multibar, dan semangat everybody can be a attorney. Tentu dengan syarat-syarat yang dijelaskan. Pak, di Ikadin, kepedulian daripada organisasi dengan anggotanya, itu tidak hanya selesai disumpah, dibiarkan begitu saja, tidak. Sadar benar kita bahwa anggota kita itu butuh pelatihan-pelatihan tambahan, butuh penguatan-penguatan materi, teori, dan praktik. Karena ilmu dalam dunia berperkara, praktik hukum, itu sifatnya dinamis, berkembang. Ini nanti RKUHP keluar, ya, kemudian KUHP juga nanti akan ditandatangani. Bayangkan, institusi dalam penegakan hukum itu nanti akan ada penambahan. Ada namanya hakim pengawas pendahuluan. Jaksa itu nanti tidak ikut hanya dalam konteks penyidikan, dalam konteks daripada tahap 2, tapi dia dalam penyelidikan, dalam laporan, dalam aduan, itu sudah ikut campur. Ya. Bayangkan, kalau teman-teman yang dari kepolisian selesai jadi penyidik, ya, selama dalam laporan SPKT sampai dengan tahap 1, dan tahap 2, ya, jaksa itu tidak terlalu intens komunikasinya by apa? By data. Tapi nanti jaksa itu akan turun mensupervisi daripada penyidik. Ada nanti hakim pengawas pendahuluan juga akan masuk dalam tingkat penyelidikan. Bayangkan, nah kalau organisasi tidak peduli mengenai perkembangan ini, jenengan-jenengan tidak kita berikan, apa yang terjadi? Maka di Ikadin ada namanya legal update, ada legal upgrade, 2 kegiatan penambahan teori dan materi bagi advokat-advokatnya di tingkat DPP. Nanti yang isi daripada advokat-advokat senior, bahkan daripada ahli dari luar. Diikutin nanti ya, diikuti. Ikut legal update sama legal upgrade. Otomatis teman-teman nanti akan kami masukkan dalam grup daripada anggota DPD Ikadin Jateng. Di sana akan kita share ya Zoom-nya, ya Zoom meetingnya terkait legal upgrade dan legal update. Di sini teman-teman diberikan teori-teori baru, diberikan daripada keadaan-keadaan hukum baru yang harus teman-teman pahami sebagai penambahan bekal untuk berpraktik. Dan kita nanti jenengan akan menjadi prototipe pertama, ya kelas pertama. DPD Ikadin Jateng akan menambah lagi namanya legal tutorial. Ya. Apa ini legal tutorial? Kalau tadi di tingkat pusat DPP memberikan teori-teori dan materi, maka di tingkat DPD jenengan akan disupervisi, dilatih, bila perlu disuapin dalam legal tutorial. Bagaimana berpenampilan, bagaimana melakukan coaching, konseling, dealing kepada calon klien, ya.
Itu di DPD IKADIN nanti kita akan lakukan pendidikan berkesinambungan legal tutorial selama 3 bulan. Dan segera nanti jenengan daftarkan diri jenengan karena ini tidak dipungut biaya, ini sebagai pengabdian kami organisasi kepada anggota. Ya. IKADIN untuk anggota. Kami akan mengadakan pendidikan 3 bulan berturut-turut, satu kelas itu maksimal 30. Untuk pada jenjang pertama ini kami hanya membuka 2 kelas, jadi hanya terlibat nanti 60 sampai 70 orang yang bisa terlibat. Ya. Berkesinambungan, bahkan kita akan bagi rahasia kepada panjenengan resep daripada law firm, law office yang selama ini kita kelola di IKADIN. Ya. Saya ambil satu contoh. Ada beberapa kasus ya, penanganan perkara klien cabut kuasa. Banyak kan terjadi. Karena tidak diikat dalam perjanjian penanganan perkara, kita tidak bisa kejar fee. Betul? Nah, kenapa? Karena surat kuasanya tidak memasukkan beberapa poin penting. Itu banyak yang mengeluh kepada saya, Bang ini gimana? Nah, maka saya beri draft. Ada draft daripada surat kuasa yang kalau Anda lupa untuk membuat atau tidak bersedia klien untuk membuat perjanjian penanganan perkara, karena kita advokat baru, nggak ada bandrol kan? Maka surat kuasa itu bisa mengikat, ya, mengikat dan Anda bisa melakukan gugatan untuk mengejar daripada hak kita. Kita sudah lakukan itu, alhamdulillah kita menang. Kita sudah sampling itu. Bahkan nanti teman-teman juga akan kita berikan tutorial bagaimana menghadapi daripada perilaku-perilaku penegak hukum lain yang curang. Ya. Pernah nggak melaporkan pelaporan itu 2 tahun dari pengaduan nggak naik-naik ke LP? Ya. Sering kan terjadi seperti itu. Ya. Pasti kita akan bingung. Ini apa langkah yang harus bisa kita lakukan? Akhirnya banyak yang terjebak dalam praktik pungli, suap. Harus sogok menyogok biar laporannya naik. Nanti kita ajarin gimana caranya langkah hukum. Ya. Salah satunya adalah mekanisme gelar perkara eksternal. Ya. Di tingkat Polrestabes, Polda sampai dengan Bareskrim. Kita akan share kepada teman-teman nanti. Ya. Jadi jangan kalau bicara pidana mekanisme pengawasan penyidik hanya dalam pra-peradilan saja. Oh tidak. Ada mekanisme pengawasan lain. Ini nanti akan kita share. Biar teman-teman nggak gagap. Kita berhadapan sampean pengacara baru. Ya, dampingi daripada saksi diusir mbek penyidik. Banyak yang pergi itu. Kalau aku tak gebrak meja, kalau aku kayak ngusir. Enggak diatur saksi harus ditemani. Tidak juga diatur, dilarang ditemani. Didampingi. So, balik kemana? Langkah hukum. Nanti kita akan ajarin itu teman-teman ya. Kita ingin seluruh advokat IKADIN tidak boleh merasa bahwa dirinya advokat baru sehingga merasa lemah, merasa takut, merasa tidak pede, percaya diri untuk berpraktik. Maka daftarkan diri Anda dalam konteks legal tutorial segera, nanti bisa hubungin Mbak Novi ya, atau dengan Pak Sekda. Saya ini lupa memperkenalkan Pak Sekda kita. Pak Sekda, maju depan dulu Pak Sekda. Nah, wis protes, biasa. Kita biasa pidato nggak pakai teks masalahnya. Ini Pak Sekda kita, beliau kalau saya memanggil beliau ini Bib Fala gitu. Ya, jadi Habib itu bagi saya itu kalau nggak salah dari Ahbayuh Bibu Mahbuban ya. Jadi orang yang saya cintai, bagi saya beliau adalah orang yang saya cintai karena rekan kerja saya Bib. Jadi bukan, saya tidak menunjukkan sebagai zuriat Rasul, tidak, tapi beliau adalah bagi saya Habib, ya, orang yang cintai. Kemudian ada ini bendum kita, bendara umum ini yang ngurusin duit ini. Nah, jadi kalau beliau ini adalah Pak Budiat Moko, ya. Bendahara umum kita DPD IKADIN. Nah, jadi kalau mau ibaratnya urusan mengenai bayar membayar dengan beliau itu ya. Dan beliau orang yang dermawan itu. Kemarin baru menghibahkan dalam acara itu beberapa tenda ya. Nah, enggak ditagih kan kemarin?
Oh ya, dihibahkan sama beliau. Kemudian siapa lagi nih? Oh, Pak Daryanto, ini lupa saya memperkenalkan, ini juga senior kita nih. Pak Dar, monggo Pak Dar, maju Pak Daryanto. Ya, beliau juga sebagai senior kita. Sekarang di kepengurusan beliau sebagai anggota Dewan Kehormatan. Ada ketuanya ini. Saya kok nggak ngelihat ya. Mana Pak Agus Nasri? Pak Agus? Nah, itu ketua Dewan Kehormatan ya. Pak Agus Nasri tadi ada, barusan WA saya. Oh, lagi sholat. Memang kalau jadi ketua DK tuh harus lepas dari kehidupan duniawi ya Pak ya. Harus fokus kepada ukhrawi biar bisa adil gitu. Jadi teman-teman, selamat datang di keluarga besar DPD Ikadin Jateng. Di sini banyak sekali ini. Ya, panjenengan mungkin secara advokat sebagai member baru, tapi saya lihat ini banyak yang sudah doktor, dan saya lihat ini harusnya saya nyelondoh sama jenengan ini, ngangsu kawruhan ini sama jenengan ini. Ya. Tapi mohon maaf Pak, nanti mungkin kita akan lebih kenal lebih dalam ya Pak ya. Ada Pak Dr. Junaidi, ada Pak Joko Susilo juga. Bu Dokter, nama lengkap siapa Bu Dokter? Nah, Bu Dokter Rina Trihastuti. Nah, jadi juga banyak juga, ini ada senior kita juga nih, beliau ini, lupa tapi saya namanya Pak. Tapi kalau ketemu sudah pasti saya tahu lah ya. Jadi kalau ketemu saya di jalan, misalnya ketemu saya lagi di mana, tolong saya disapa ya. Karena saya ini, saya menganggap diri saya masih muda. Ya. Orang muda ini mesti banyak hilafnya, tolong diingatkan. Jadi jenengan-jenengan adalah sebagai pengingat bagi saya. Mungkin teman-teman nanti main-main ke kantor kita di DPD Ikadin di Yosudaso Square di B22, dicatat B22, B23, nanti bisa lihat di tanya sama Bib Fala dengan yang lainnya. Sudah ditampilkan. Jadi main, sering-sering main. Karena nanti pendidikan legal tutorialnya insya Allah akan kita segera mulai dengan kita sumpah. Selesai disumpah itu selang 2 minggu nanti kita sudah memulai legal tutorialnya. Nanti pelaksanaannya di kantor DPD Ikadin ya. Mohon dukungannya, daftarkan diri Anda ya. Karena nanti biar bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya yang saya belum ketahuin gitu loh ya. Karena saya dulu juga pertama jadi pengacara, sebelumnya saya sudah aktif di lembaga bantuan hukum dan juga di kajian-kajian ya. Sehingga ketika saya jadi pengacara dapat daripada lisensi pada saat itu, saya sudah siap. Siap dalam konteks apa? Setidaknya dalam hukum formil dulu. Ya. Kebanyakan daripada teman-teman setelah menjadi advokat bingung cari klien. Nah, nanti kita ajarin gimana cari klien, Pak. Jadi pengacara itu gampang kok kalau mau dapat klien. Ya. Ada yang menunggu masalah, ada yang buat masalah. Nah, tinggal mau dipilih mana nanti, ya kan? Buat chaos, timbul sebuah permasalahan. Hadir sebagai penyelesai, bisa jadi kan? Nah, itu nanti trik-trik apa yang bisa kita ajarkan, kita akan share kepada teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama teman-teman untuk perkenalan, tentu nanti akan lebih intens lagi kita berkenalan di hari-hari berikutnya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mempercayakan dirinya, masa depannya di organisasi Advokat Ikadin. Selamat datang, dan kami pengurus DPD Ikadin Jateng tidak hanya mengucapkan selamat datang, kami mengikrarkan diri sebagai pengabdi bagi teman-teman ya. Kalau kata Ganjar Pranowo ya cuman jadi kaulo katanya, tapi saya tidak mau jadi kaulo, tapi saya ingin menjadi rekan bagi teman-teman, partner. Tolong terima saya ya. Karena kalau jadi kaulo nanti saya mengganjarkan diri ya, terlalu banyak pencitraan. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Advokat Dr. Aan Tauli SHMH atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia, Advokat Dr. Najib Ali Gishimar SHMH, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelantikan rekan-rekan sekalian sebagai advokat Ikadin. Atas nama DPP kami sampaikan bahwa Ketua Umum berhalangan hadir karena ada agenda, demikian juga Sekjen menyampaikan salam dan selamat kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kami ucapkan selamat, dan nanti acara ini insya Allah akan diberkahi, didoakan oleh Habib Hasan menjadi pelengkap seluruh rangkaian acara advokat Ikadin. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari DPP. Kalau periode yang lalu saya adalah Ketua Dewan Standar di BP Ikadin yang mendesain kurikulum pendidikan di Ikadin. Pada periode ini diminta oleh Ketua Umum menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dengan masih membidangi bidang pendidikan. Luar biasa apa yang disampaikan tadi oleh rekan advokat Aan selaku Ketua DPD Jawa Tengah. Ini baru pertama kali ada Ketua DPD-nya care banget di Ikadin itu, akan membekali calon advokatnya yang sudah dilantik, padahal sudah ada DKPA ya, PKA-nya, tapi masih perlu ada pembekalan tutorial. Menarik Bapak Ibu sekalian, ini kalau ada yang di sini dan backgroundnya pensiunan nggak, kejaksaan atau dari kejaksaan atau kepolisian, ada mungkin dari hakim. Ini perlu kita sampaikan bahwa selama ini kalau yang dari kepolisian kerjanya hanya bikin BAP, nggak pernah tahu ilmu perdatanya. Demikian jaksa ya, hobinya hanya nuntut, nggak punya ilmu basic perdatanya. Sekalipun itu data jaksa datun, gitu ya, ilmunya terbatas sekali, maupun hakim. Kerjanya hanya memilah perkara yang ada. Tapi kalau pengacara, dia komplek Bapak Ibu sekalian. Hari ini mungkin tergugat, besok sebagai kuasa penggugat. Lain waktu kita dampingi tersangka, lain waktu sebagai pelapor. Tapi jangan ditiru, ada kawan dari Jawa Tengah kemarin yang cukup bangga menjadi anggota KPK untuk yang kesekian kalinya. Berhubungan dengan MA itu sohibnya Ketua DPD itu, beliau insya Allah jadi salah satu tim ya, karena sejawat, jadi kita siapapun itu kita akan dampingin gitu, meskipun bukan seorganisasi. Saudara sekalian, terkait dengan kasus OTT di Dewan Kehormatan Ikadin itu, kalau ada pelanggaran kode etik, diprosesnya adalah di masing-masing DPD. Khusus ketika ada OTT, maka proses sidangnya nggak kalah juga dengan Sambo, langsung ditarik di DPP. Tidak ada proses di DPD, langsung diambil alih oleh DPP, dan dengan bangga DPP akan memecat saudara-saudara sekalian dengan proses yang sangat bangga sekali, karena Ikadin tidak pernah butuh orang yang karakternya kena OTT. Saudara sekalian, silakan disurvei. Kalau secara jumlah advokat Ikadin dengan sekarang ini sudah ada sekian puluh, kalau nggak salah ada 80 ya sekarang ya. Dulu pertama kali paling tua itu Pradin, kemudian wadah tunggal itu Ikadin. Saya dulu Ikadin, kemudian mendirikan KAI, balik lagi ke Ikadin. Sampai hari ini kita kalau dibilang jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak,
masih kalah dengan yang samping. Tapi satu-satunya organisasi profesi advokat yang paling bersih, nggak ada tercatat di KPK tuh IKADIN. Silakan nanti disurvei. Mungkin maaf kalau dari sini ada keluarganya yang bukan dari IKADIN, silakan ikut mensurvei yang IKADIN mana gitu. Nggak ada. Jadi kata Prof. Todung Mulya Lubis ketika beliau masih menjabat sebagai ketua umum, kita tidak membutuhkan jumlah yang banyak, tapi yang kita butuhkan kualitasnya. Advokat IKADIN sangat militan sekali. Maka tadi ketika ketua DPD menyampaikan akan membekali, ini sangat penting banget. Sangat penting. Saya menggarisbawahi. Karena Bapak Ibu sekalian, sekalipun senior mungkin di luar IKADIN nih, kita sering ketemu dengan senior, ketika kita cek surat kuasanya, itu kita bingung. Ini senior hanya karena umur apa senior di advokat? Bikin surat kuasa aja belepotan. Apalagi kalau di bidang corporate. Ada gugatan menyangkut bidang-bidang transaksi bisnis, surat kuasanya benar-benar belepotan. Kita tidak merendahkan yang bersangkutan, sehingga kita bingung. Ini alumni IKADIN atau bukan ya? Kalau IKADIN tidak mungkin seperti ini. Mewakili direktur itu kuasanya aja keliru. Kuasa direktur atau kuasa perusahaan. Berapa waktu yang lalu ada kejadian juga di Semarang. Saya mewakili debitur PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang, berhadapan dengan lawyer mewakili bank BUMN besar di Indonesia. Nilai sengketa PKPU-nya 264 miliar. Maaf banget dengan segala hormat, tololnya luar biasa ini buat surat kuasa. Ini perlu kalimat tololnya perlu dipertegas ini. Pengacara itu kan mewakili klien. Mewakili klien. Bertindak untuk dan atas nama Profesor Wartono bla bla selaku direktur bla 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 bla. Itu sudah pinter sampai situ. Tapi karena kepinteran nih katanya Rocky Gerung ini, karena kepinteran, kepunjulan kalau kata orang Jawa, untuk selanjutnya antara direktur dan si lawyernya sama. Selanjutnya sama-sama disebut sebagai pemohon. Loh, yang pemohon kan bank. Lawyer ini mewakili klien. Jadi karena terlalu pinter, kantornya di Jakarta, lantainya ada sekian puluh itu. Di Jalan Elit di Jakarta. Banknya bank gede BUMN. Tapi ketika dia ngetik surat kuasa bahwa si klien bersama-sama dengan si lawyer menjadi pemohon, berarti klien saya selaku debitur pernah punya utang kepada si lawyer dong. Kita eksepsi. Hakim juga kaget. Oh iya 264 miliar. Kira-kira kalau fulusnya kita ngutip 10%, 26, sekian miliar. Turunin 1%, 2,64 miliar. Fee lawyer lumayan. Tapi kabur di depan mata, terbang. Ya berarti bukan rezeki. Ini adalah penting sekali. Silakan ikut, ada 2 kelas ya Pak Ketua ya. 2 kelas pertama per kelas 30. Ini benar saya sampaikan baru pertama kali di Indonesia DPD-nya, karena saya dengan mungkin Prof. Wartono sering ngisi di mana-mana, khususnya yang ngisi diklat-diklat IKADIN maupun di kementerian, di BUMN. Penting sekali ini dilakukan oleh IKADIN untuk terus mengasah. Karena hari ini kita dapat ilmu baru, berarti kita merasa, oh iya berarti semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa ilmu kita masih kurang. Termasuk rekan-rekan sekalian tadi background akademiknya doktor, mungkin bukan di bidang hukum bisnis atau mungkin perdata atau pidana. Di dunia keadvokatan ini cukup kompleks
Berarti kalau saat ini advokat itu sebagai kartu masuk untuk mengambil subspesialis berikutnya. Ada mediator, backgroundnya juga harus SH, nanti kurator, backgroundnya harus advokat, likuidator juga backgroundnya advokat, konsultan haki backgroundnya juga advokat. Silakan perdalam teman-teman sekalian di bidang-bidang masing-masing menjadi subspesialis, karena ke depan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan transaksi bisnis yang cukup kompleks dan cukup dinamis. Insya Allah nanti pada kesempatan yang datang, kalau saya diundang oleh Ketua DPD dan yang di ujung sekali itu mantan Ketua DPD Jateng selama 2 periode yang cukup sukses, yang ke depan ini dengan ketua yang baru cukup sukses lagi menghadirkan kantor DPD yang baru, benar-benar baru dan dimiliki oleh DPD gitu ya Pak Ketua ya. Insya Allah nanti kalau ketemu saya akan ngisi materi transaksi bisnis, karena bidang saya di pasar modal dan competition law, di persaingan usaha. Sukses sekali lagi, selamat berkarir sebagai advokat, dan jangan pernah sekali lagi, mungkin ini juga bagi yang mantan di kejaksaan, kepolisian, kehakiman, merah putih Anda bukan lagi di instansi Anda tapi adalah di Ikadin. Jangan lagi datang ke kantor lembaga Anda atau teman-teman berhadapan dengan jaksa, hakim, kepolisian dengan Anda seolah-olah Anda subordinat dari dia. Enggak, Anda selevel ya. Jadi kalau Anda di kepolisian, level Anda bukan di Kapolres, bukan. Level Anda bukan juga Kapolda. Anda adalah penegak hukum yang tidak punya atasan kecuali organisasi. Anda levelnya adalah sama dengan Jaksa Agung, Anda levelnya sama dengan Kapolri, Anda levelnya sama dengan Ketua KPK, bukan jajaran di bawahnya, bukan. Kita penegak hukum, marwahnya ada di diri kita sendiri. Terima kasih, itu bisa saya sampaikan mewakili DPP Ikadin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mengucapkan terima kasih kepada Advokat Dr. Najib Ali Gishimar SHMH atas sambutan pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama atas kelancaran acara pada sore hari ini. Doa akan dipimpin oleh Habib Hasan. Kepada Habib Hasan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, kebaikan, kemuliaan untuk kita semua, orang yang dimuliakan dengan agama, yang semoga terus kita menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya di sini diminta untuk berdoa, padahal yang jelas doanya antum semuanya diijabah sama Allah. Karena antum sedang berjuang dan seorang pejuang yang ingin, kalau tadi saya tanya di sini fiat justisia ruam kuat kolum, tegakkan keadilan walaupun langit sampai runtuh. Berarti perjuangan yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Membantu untuk menegakkan keadilan berarti perjuangan yang hebat, yang dimanapun orang ingin berjuang di tempat itu. Kita bersama-sama berdoa, mengamini doa, dan yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga antum dijadikan semua sebagai hamba-hamba yang mulia, sukses, berhasil, berprestasi, mengukir kemuliaan, mengukir kebahagiaan, dan menjadi keluarga besar yang hebat, keluarga besar Ikadin, khususnya yang Jawa Tengah ini. Dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Bisirril Fatihah.
A'udzubillahi. Bagi yang beragama Islam mengikuti saya, mengamini doa saya. Yang dengan agama lain keyakinannya, monggo berdoa dengan keyakinannya, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara wa ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai makhluk yang namanya manusia, yang Kau muliakan dengan akal, yang dengan akal ini Engkau mengharapkan kami menjadi hamba yang bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah dan keliru. Muliakan kami dengan petunjuk-Mu ya Allah, muliakan kami dengan hidayah-Mu ya Allah, muliakan kami dengan bimbingan-Mu ya Allah. Jadikan apa yang menjadi petunjuk-Mu membimbing kami untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang bisa menyebarkan kebaikan bagi saudara-saudara kami, teman kami. Karena kami yakin ya Allah, segala tindak tanduk kami, segala perbuatan kami, segala ucapan kami pasti akan berimbas akibatnya kepada kami, bahkan kepada anak keturunan kami. Dan kami ingin hanya kebaikan dan kemuliaan untuk kami, keluarga kami, saudara kami, bahkan utamanya anak keturunan kami. Ya Allah, izinkan kami menegakkan keadilan, izinkan kami membantu keadilan, izinkan kami memperjuangkan keadilan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mulia dengan adanya kami di dalam ikatan Ikadin ini ya Allah. Izinkan kami menjadi satu keluarga yang mulia, satu keluarga yang saling membantu dan menjaga. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, perlindunganmu, penjagaanmu, keselamatan untuk kami dunia sampai nanti di surga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami selalu kemudahan, kelancaran untuk kami menjadi orang yang berprestasi, sukses, berhasil di jalan yang kami lalui ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau jauhkan dari hal-hal yang namanya keburukan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tertipu hawa nafsu kami, jangan Kau biarkan kami tertipu dunia yang melenakan kami, dan lebih-lebih lagi ya Allah, jangan Kau biarkan kami tertipu oleh syaitan dan iblis ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat, dan terus izinkan kami ya Allah dengan Ikadin ini menjadi satu hal yang hebat, satu hal yang mulia, satu hal yang berprestasi. Dan izinkan apa yang menjadi program yang dijalankan di dalam Ikadin, khususnya di dalam wilayah Jawa Tengah ini, satu hal yang berprestasi, yang mulia dan berhasil ya Arhamar Rahimin. Kesuksesan selalu berada di depan kami dan kami menggapai kesuksesan tersebut. Allahumma inna nastahfiduka wa nastadi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana, khususan imanana wa islamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Alhamdulillah, saya juga ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara-saudara saya di Ikadin yang telah diangkat dan dilantik menjadi keluarga besar, dan terutama kepada beliau-beliau ini, pimpinan-pimpinan kita. Semoga panjenengan semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sukses, berhasil, menjadi kebanggaan di keluarga kalian masing-masing, menjadi kebanggaan di keluarga besar Ikadin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hasan.
Dan tak terasa kita tibalah di penghujung acara. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada para advokat yang telah dilantik dalam acara pelantikan dan pengangkatan advokat Semarang 2022. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya Leoni selaku master seremoni pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kalau sudah ada seremoni dan ditutup dengan doa, sekarang tinggal spiritnya kita nih. Kalau nanti saya bilang Ikadin, sauti dengan jaya. Kalau Ikadin 2 kali, Ikadin yang kedua berarti maju, oke? Ikadin, wah kurang. Ikadin, siap. Ikadin, maju. Yang kedua maju. Ya, Ikadin, Ikadin. Terima kasih. Dipersilahkan untuk seluruh peserta dapat melakukan foto bersama. Ikatan Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Tegakkan keadilan walau langit kan runtuh, via Justitia Ratio. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah, kamilah pembela yang sejati. Kami Ikatan Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Udah ya? Oh belum, ayo cepat ambil. Mas agak turun mas, yang di depan biar diambil fotografernya mas. Mas yang merah, tolong ke belakang dulu, biar fotografer ambil dulu. Nanti habis ini foto-foto lagi. Nanti dulu, ronde kedua. Tegas dalam bertindak, santun dalam melangkah,